Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika bersama Bu Hani Lufi Arianti. Baiklah, sebelum pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Tetap semangat dalam pembelajaran fisika. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas adanya sistem, lingkungan, dan juga usaha yang terjadi pada proses termodinamika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum satu termodinamika melalui literasi etnofisika. Nah, apa itu etnofisika? Nah, etnofisika itu adalah sebuah bacaan di mana dalam kebudayaan kita yang berkaitan dengan pembelajaran fisika yang berkaitan dengan hukum satu termodinamika. Nah, coba lihat gambar di samping Bu Hani ini. Pernah nggak kalian melihat dan merasakan makanan ini? Tentu saja sudah pernah ya. Tidak asing bagi kalian untuk mengetahui jenis makanan di sini. Nah, itu adalah namanya klepon. Nah, bagaimana rasanya? Pasti manis, kemudian kenyal. Iya, di situ. Nah, di sini kita tidak akan membahas apa itu klepon bagaimana dengan rasanya, tapi prosesnya, proses dari pembuatan klepon tersebut yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas ya. Nah, di sini pernah ya bagaimana klepon ini dia bisa kenyal pada saat dididihkan oleh air. Menurut kalian apa coba jawabannya? Ya, klepon dan air yang berada di dalam panci sebagai sistem telah menerima kalor dari api, sehingga sistem melakukan sebuah kerja. Selain itu, air yang mendapatkan kalor dari api akan bertambah suhunya sehingga air akan mendidih yang mengakibatkan klepon mengembang dan matang dengan tekanan yang konstan. Nah, klepon ialah kue asli khas Jawa Tengah yang memiliki banyak peminat hingga saat ini. Nah, asal mula klepon itu dibuat oleh warga Indonesia yang diberikan kepada orang Belanda di tahun 1950. Jajanan pasar seperti ini bercirikan yaitu tadi di awal ya, ada padat, kenyal, manis, dan masa simpannya itu juga terjangkau. Nah, klepon sendiri itu berbahan dasar tepung beras ketan yang isinya diberi gula aren dan ditaburi kelapa parut. Oke, selanjutnya pada proses pembuatan jajanan tradisional klepon terdapat konsep fisika tekanan, yaitu terjadi ketika adonan itu dicampur menggunakan tangan. Adonan yang akan ditekan-tekan agar mendapatkan kepadatan yang cukup untuk membuat adonan akan menjadi kenyal dan tidak keras. Selain itu, pada saat pembentukan adonan menjadi bulat ketika sudah diberi isian, dalam proses ini tekanan yang diberikan sangat mempengaruhi bentuk dan kerapatan adonan. Selanjutnya, pada proses memasak klepon itu juga menerapkan konsep fisika perpindahan kalor. Karena pada saat memasak, air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas. Partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Pada proses ini terjadilah namanya itu proses konveksi yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, dilihat dari hukum satu termodinamika, berarti air yang untuk mendidihkan klepon sebagai sistem telah menerima kalor dari nyala api. Air yang mendidih menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan oleh sistem, sehingga air tersebut mendidih dan bahkan mengakibatkan klepon akan matang. Selanjutnya, konsep fisika itu
pada saat kita menyalakan kompor dengan api yang sedang, di mana panas dari api tersebut berpindah pada panci yang berubah menjadi panas. Hal tersebut adanya konsep kalor, yaitu konduksi. Namun pada konsep suhu terjadi ketika air dalam keadaan panas akan mendidih, kemudian memasukkan adonan ke wajan atau ke panci sehingga adonan tersebut akan cepat matang dan akan mengapung. Sehingga makin panas atau besar suhu yang diberikan pada adonan akan semakin cepat matang pula. Dalam proses ini, air yang awalnya memiliki suhu 29 derajat Celcius akan mendidih pada suhu 89 derajat Celcius. Hukum 1 termodinamika dapat berbunyi, jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, dilihat ya persamaannya, yaitu Q sama dengan delta U plus W, di mana Q itu adalah kalor dengan satuannya Joule, delta U adalah energi dalam dengan satuannya juga Joule, W adalah kerja atau usaha dengan satuan juga Joule. Oke. Nah, dalam hukum termodinamika itu ada namanya adalah kalor, ya. Nah, kalor, usaha dan juga energi dalam. Kalor itu apa? Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, jika kalor adalah bentuk energi yang dapat berpindah dari lingkungan ke suatu sistem atau sebaliknya karena adanya perbedaan suhu antara sistem dengan lingkungan. Kemudian usaha. Usaha itu adalah bentuk perpindahan energi melalui gaya yang dilakukan sistem pada lingkungan atau sebaliknya, di mana titik tangkap gaya mengalami perpindahan. Selanjutnya untuk energi dalam, yaitu sifat keadaan gas yang memiliki nilai tertentu untuk keadaan termodinamika tertentu. Kemudian coba perhatikan ya gambarnya. Di sini kita akan mempelajari tentang konsep hukum dari satu termodinamika. Nah, dari gambar tersebut dilihat ya, ada Q plus, di mana artinya itu ketika sistem telah menerima kalor. Kemudian ada Q negatif atau Q min, itu berarti ketika sistem melepaskan kalor. W positif berarti ketika sistem melakukan usaha atau kerja. W negatif ketika sistem menerima usaha atau kerja. Delta U positif berarti ketika energi dalam sistem bertambah, dan delta U negatif berarti ketika energi dalam sistem itu berkurang. Nah, untuk contoh soalnya di sini ya, jika kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari suatu sistem sambil pada sistem tersebut melakukan usaha sebesar 500 Joule, keadaan energi dalam sistem tersebut adalah, nah di sini kita ketahui jika 1 kalori itu dia bernilai 4,2 Joule. Nah, coba dilihat ya. Di sini adalah A, apakah dia naik 300 Joule, B ataukah turun 300 Joule, C naik 340 Joule, D turun 340 Joule, atau E naik 700 Joule. Nah, dari soal tersebut lebih baik kita analisis terlebih dahulu. Kita cari dulu yang diketahuinya. Nah, di sini yang diketahuinya itu adalah kalor ya, dengan sebesar 200 kalori. Nah, ingat, karena tadi kalor adalah melepas atau mengeluarkan kalor, berarti di sini kalor itu dia bernilai negatif ya. Negatif 200 kalori. Jadi tadi diketahui 1 kalori adalah 4,2 Joule, berarti negatif 200 dikali 4,2 Joule. Hasilnya adalah negatif 840 Joule. Yang kedua, untuk usaha, karena usaha dilakukan pada sistem, berarti usaha di sini dia bernilai negatif ya. Berarti besarnya usaha adalah negatif 500 Joule. Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam. Nah, kita lihat persamaan dari hukum 1 termodinamika, di mana Q sama dengan delta U plus W.
Kita masukkan, untuk nilainya Qi adalah negatif 840 sama dengan delta U ditambah negatif 500. Kemudian kita pindah ruasnya, delta U sama dengan negatif 840 ditambah 500. Menghasilkan negatif 340 Joule. Jadi energi dalamnya itu turun sebesar 340 Joule. Mengapa? Karena ada tanda negatif. Jadi jawabannya adalah D. Nah, selanjutnya proses dalam hukum satu termodinamika. Yang pertama adalah proses isobarik. Nah, proses isobarik itu adalah proses perubahan sistem pada tekanan yang tetap. Tadi diketahui ya, ketika kita mendidihkan air pada klepon itu berarti air kleponnya tadi berarti dia mendidih, ada suatu tekanan. Jadi tekanannya itu tetap. Maka di sini usahanya bernilai W sama dengan P dikali delta V. Kemudian ada perubahan energi dalamnya itu sebesar delta U sama dengan 3/2 dikali NR delta T, dan hukum satu termodinamikanya berlaku Q sama dengan W ditambah delta U. Selanjutnya proses yang kedua yaitu proses isokorik, di mana proses perubahan sistem pada volume yang tetap. Kalor yang diberikan pada sistem hanya digunakan untuk menaikkan energi di dalamnya, sehingga nilai usaha pada proses isokorik itu bernilai 0, dan hukum satu termodinamikanya menjadi persamaannya itu adalah Q sama dengan delta U. Kemudian yang ketiga yaitu proses isotermal. Nah, pada proses isotermal itu sistem pada suhu yang konstan. Nah, suhu yang konstan itu menyebabkan tidak adanya perubahan energi dalam sistem, sehingga energi dalam sistemnya itu dia bernilai 0, dan hukum satu termodinamikanya menjadi T sama dengan W. Nah, kemudian yang keempat yaitu adiabatik. Nah, pada proses ini tidak adanya perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungannya. Kalor sistem yang konstan itu menyebabkan tidak terdapat perubahan kalor di dalam sistem, sehingga hukum satu termodinamikanya itu menjadi delta U sama dengan negatif W. Nah, sudah ya sampai pembelajaran hari ini, maka kita simpulkan terlebih dahulu. Di awal tadi ya kita sudah belajar tentang hukum satu termodinamika. Nah, di situ hukum satu termodinamikanya itu berarti di mana persamaannya adalah Q sama dengan delta U plus W. Kemudian kesimpulan yang kedua, di dalam proses-prosesnya itu ada proses isobarik, isokorik, adiabatik, dan isotermal. Sudah cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dan selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.